Yang satu lagi ternyata di bawah sini. Oke. Nah, jadi dia rupanya corongnya satu lagi di bawah situ. Nah, yang di bawah situ itu tidak selalu on. Jadi yang on itu di sini, yang di bawah itu kalau kita masuk ke mode sport, baru itu katupnya terbuka. Kembali lagi dengan saya, Senun, di edisi review. Kali ini mobil yang mau kita review adalah Mini Cooper. Ini yang JCW ya, John Cooper Works, ini yang tahun 2025. Ya, jadi bisa dilihat ini sekarang penampilannya berubah. Oke. Nah, ini dia hadir dalam versi ada yang EV dengan yang tetap yang bensin. Nah, kebetulan unit yang kita review ini masih yang bensin. Nah, sekarang John Cooper Works-nya dia ada di depan logo. Ada kelihatan logonya. Nah, terus ini strippingnya sekarang makin garang ya. Jadi dia bukan stripping polos lagi, tapi dia bikin ada gradasi-gradasi gini. Ini keren. Nah, jadi John Cooper Works itu adalah bisa dibilang dia edisi sport untuk Mini Cooper. Ya, performance-nya juga beda, mesinnya juga beda, dan biasanya dia identik dengan warna hitam merah gitu. Nah, makanya dia datang dengan ini cover spionnya merah, atapnya merah. Nah, ini juga ada versi yang cabrio ya, yang atapnya bisa dibuka yang kain, tapi ini unit yang kita review ini yang hard topnya. Oke, kita bahas sekarang untuk ukuran ban. Ukuran ban ini bentuk velgnya sama ya, yang EV, yang bensin semua sama. Itu datang dengan ukuran R18 ya, 18 inci. Two-tone, ada tulisan John Cooper Works dan ada list merah. Ini cakep banget ya. Kaliper remnya juga ada tulisan John Cooper Works warna merah. Oke. Nah, ini yang 3 doors ya, yang 3 pintu. Nah, yang EV dia bedanya di sini. Yang EV ininya bentuk spoiler belakangnya lebih sangar ya. Dia kayak ada sirip-sirip gitu, terus ada tulisan John Cooper Works. Nah, kalau untuk yang bensin dia masih seperti ini. Agak simple. Nah, ini juga dia agak simple. Ada tulisan Cooper dan ada tulisan John Cooper Works. Ya, belakangnya ini diffusernya seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, Mini Cooper biasanya datang itu dengan 2 corong knalpot, tapi ini sekarang 1. Ya, ini uniknya, yang satu lagi ternyata di bawah sini. Oke. Nah, jadi dia rupanya corongnya satu lagi di bawah situ. Nah, yang di bawah situ itu tidak selalu on. Jadi yang on itu di sini. Yang di bawah itu kalau kita masuk ke mode sport, baru itu katupnya terbuka ya, untuk menambah akselerasi atau tenaganya. Baru yang kenapa di bawah itu dibuka. Jadi ini suatu perubahan yang cukup unik ya. Nah, ini sekarang remote-nya jadi begini modelnya. Oke, karena ini sekarang sudah pabrikan BMW, jadi dia juga mulai mengambil konsep dari BMW yang sekarang tombol-tombolnya mulai di samping. Nah, untuk lampu belakang bentuknya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya versi EV, bentuk lampunya LED-nya berbeda. Dia kayak huruf T gitu kalau nggak salah. Nah, kita sekarang lihat dulu untuk bagasinya. Nah, seperti biasa, Mini memang hanya memberikan space bagasi yang kecil ya, karena memang mobil ini bukan peruntukannya bukan untuk perjalanan jauh ya, karena ini cuma untuk ya Sunday morning ride atau sekedar jalan-jalan dalam kota. Nah, tapi kalau misalnya kita butuh space yang lebih lapang, ini baris kedua kita bisa turunkan. Ini rata dengan lantai. Ya, namun dia masih ada sedikit tonjolan di sini, tapi masih oke lah, kita masih bisa untuk taruh bagasi, koper. Dan untuk menurunkan jok keduanya itu tadi masih manual ya, pakai pos manual. Nah, di bawah sini ada sedikit penyimpanan. Oke. Sekarang kita bahas untuk bagian interiornya. Nah, kita bahas dulu baris keduanya. Jadi untuk mengakses ke belakang, karena ini 3 doors, mau nggak mau memang kita harus dari depan. Ya, ini ada tuas. Dia buka masih manual. Nah, ini masuk ke belakang seperti ini. Oke. Ya, memang hanya untuk 2 orang. Karena di bawah sini ada dibuat gundukan gitu ya. Jadi untuk memisahkan antara 2 penumpang. Dan ini tidak ada handrest, hanya di samping sini. Terus kalau kursi depan saya mundurkan, ini sudah agak pas ya, agak pas. Headroom masih ada sekitar 4 jari untuk saya yang ukuran tinggi saya tuh 170 cm.
Uh, secara saya pribadi ini di belakang masih cukup nyaman ya, untuk orang dewasa masih oke. Tapi kalau untuk perjalanan jauh mungkin karena space kakinya sudah agak pas, ini mungkin agak pegel ya. Tapi kalau misalnya untuk kota-kota aja kayaknya harusnya nggak ada masalah. Nah, di belakang tidak ada fitur charger atau apa segala macam, nggak ada. Cup holder juga cuma satu ya. Bahkan kisi-kisi AC juga di belakang sepertinya tidak ada. Berarti sumber AC satu-satunya hanya dari depan ya, karena memang Mini Cooper ini mungkin ya kebanyakan orang jarang sih masuk berempat ya, tapi kalau mepet ya masih bisa. Terus di atasnya ini dia panoramik ya, dua tapi terpisah dua, jadi satu di belakang satu di depan ya. Ini ada curtainnya yang jaring-jaring gini, otomatis cahaya matahari masih bisa masuk, jadi mungkin menambah kesan ekstra di lapang gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, dia ada konsep-konsep yang diubah, yang biasanya start engine-nya, nah ini sekarang berubah bentuknya seperti ini, on off-nya jadi berubah seperti ini. Oke, suaranya lumayan gahar ya. Ini penampilan terbarunya seperti ini ya, dia ada campuran fabric dan ini hard ya, bukan soft touch, ini hard. Ini ada head-up display. Nah, speaker seperti biasa dia datang dengan Harman Kardon. Nyalain AC sekarang tidak ada lagi tombol-tombol manual ya, jadi semuanya harus dari display. Dan ini tombol on. Oke, pengaturannya semua dari sini. Oke, pengaturan AC semua sudah dari layar. Terus selain itu ini ada mode berkendara ya, for green, eco, personal lah ya, vivid, ini mode berkendara. Terus ada satu yang spesialnya yaitu edisi go-kart ya, jadi yang go-kart ini adalah versi sportnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita masuk ke mode go-kart itu katup knalpot yang di bawah kolong itu otomatis terbuka ya, itu untuk menambah akselerasi. Dan ini juga model speedometernya jadi berubah ya, lebih agresif jadinya. Nah, itu yang berubah. Nah, terus untuk transmisi sekarang dia buatnya kecil ya, sesuai dengan namanya Mini Cooper, ini juga mini-mini ya. Jadi ini untuk netral, untuk reverse, untuk D seperti ini ya. Untuk parking, nah, dia tekan tombol ini untuk parking ya, jadi otomatis dia automatic brake-nya juga sudah fungsi kalau kita tekan P ini. Nah, sekarang ini fabric ini karena dia edisi John Cooper Works, ada juga stitching merah ya, karena memang ini trademarknya ya. Nah, ini ada kisi AC dan ini ada tempat penyimpanan yang ya nggak terlalu besar ya, karena memang mobilnya juga mini, barang-barang dalamnya juga mini. Di sini ada magnetic charging, ada tempat slot ini untuk taruh ya buku atau dokumen, ada cup holder 2. Di sini ada tempat penyimpanan yang cukup kecil ya, tapi dibuatnya desainnya cukup menarik. Ada aluminium gini, ada tulisan mini dan ada talinya gini ya, cukup menarik. Nah, di sini ada lighter 12 volt dan ada slot charger USB Type-C ya. Nah, terus yang ini yang ini berarti cuma handrest, ini nggak bisa dibuka lagi ya, makanya dia konsol tengahnya, tempat penyimpanan di sini. Terus selain itu ini untuk bisa buka sunroof ya. Nah, tadi yang bisa dibuka cuma yang di depan, yang di belakang nggak bisa dibuka. Ini tirainya juga masih manual, curtainnya. Oke, dome light seperti biasa, vanity mirror tanpa lampu ya, karena memang semua sudah dibuat sekomplek mungkin sesuai dengan temanya Mini Cooper. Terus ini ADAS semua sudah lengkap, namun setahu saya ini lane keep assist belum ada, cruise control juga belum ada. Nah, karena memang sesuai dengan temanya, memang Mini Cooper ini dia biasanya orang yang bawa Mini Cooper itu karena menyenangkan untuk dibawa ya, jadi dia fun to drive. Jadi sebenarnya seperti cruise control juga nggak butuh, karena orang justru seneng kan dia bawa Mini Cooper, jadi nggak perlu lane keep assist atau cruise control sejenisnya, justru dia lebih seneng bawa sendiri. Nah, terus ini sekarang setirnya datang untuk yang John Cooper Works ini, dia ada kombinasi juga stitching merah ini
Terus di sini juga ada bahan fabric juga ya, dan ada tulisan John Cooper Works di atas aluminium gini. Terus ini dia warnanya bukan silver ya, tapi dia kayak agak-agak bronze gitu ya, tapi dia bronze-nya muda lah gitu. Terus di sini untuk multimedia, di sini untuk settingan speedometer segala macam ya. Di sini depan ada head up display. Terus seperti biasa wiper di sebelah kanan, lampu di sebelah kiri, pedal shift ya seperti biasa di sini. Ini sekarang teleskopik ya, teleskopik bisa maju mundur, bisa naik turun. Ini memang butuh ya, karena untuk menyesuaikan dengan posisi berkendara yang menyenangkan bagi setiap pribadi. Di sini pintunya cuma simple, buka kaca, mirror, spion, door unlock, lock. Joknya, nah ini joknya sudah elektrik ya, yang sebelah kiri juga sudah elektrik, namun yang di sebelah supir dia sudah ada memori ya, bisa 2 memori. Terus yang di sebelah supir ini sudah ada support, lumbar support juga ya, sudah ada lumbar supportnya. Yang di sebelah kiri belum ada. Sudah semi bucket ya, semi bucket gini, dan ini cantik banget sih. Dia ada stitching merah sesuai dengan tema John Cooper Works. Terus dia ada buat lubang-lubang ini untuk ventilasi. Nah di bagian atas ini dia juga ada campuran fabric, ada list merah juga ya. Jadi ini dia membuat perubahan yang cukup banyak dari versi-versi sebelumnya ke versi Mini Cooper yang terbaru ini ya. Namun kalau untuk bentukannya dia tetap mempertahankan bentuk vintage-nya ya, retronya, karena memang Mini Cooper dari pertama keluar dari zaman Mini Morris itu memang dia terkenal di bentuk vintage-nya. Jadi dia sampai sekarang tetap membuat desainnya itu vintage ya, namun disempurnakan dengan beberapa fitur-fitur yang membuat mobil dia tidak ketinggalan zaman. Oke. Nah seperti ini juga salah satu, ini adalah trademark dia yang dari dulu sampai sekarang ini adalah trademark dari Mini Cooper, yaitu ini selalu bentuknya bulat ya. Cuma ini sekarang makin besar, displaynya makin bagus ya. Jadi ini kamera juga sudah 360 ya, sudah Android Auto standar lah, Android Auto, Apple CarPlay udah semua, udah lengkap. Nah untuk harga sendiri, ini Mini Cooper yang versi JCW ini kalau di Kota Medan ini harganya mungkin sekitar 1,5 M ya, berbeda untuk tiap provinsi, tapi dia ada beberapa varian yang setahu saya ini justru lebih mahal daripada yang EV. Kayaknya kalau nggak salah ada selisih sekitar 100 juta ya. Tapi nanti untuk teman-teman yang mungkin tahu informasi yang lebih akurat, mungkin boleh bantu komen atau boleh ini. Nah mungkin sekian saja review kita kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan channel kami, mungkin boleh bantu dengan like, share, dan subscribe ya. Thank you.